Puji Tuhan. Salam. Ya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada semuanya yang ada di sini. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa siang ini. Ya, saya menyambut semua ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua dengan ucapan Shalom. Selamat Hari Natal. Nama saya Pendeta Rafli Siburian, asli orang Batak, asli orang Medan, dan asli orang Indonesia. Dan saya punya istri satu. Istri saya baru tambah, anak saya 3, 1 sudah dipanggil Tuhan dari kandungan. Ya, jadi 2 yang ada sekarang. Ya, jadi saya mempunyai pergumulan sebab anak saya yang nomor 1 pun sudah 2 kali masuk ruang ICU. Yang pertama 5 hari, yang kedua 3 hari. Penyakitnya penyakit yang mematikan, meningitis, radang selaput otak. Kita akan sama-sama melihat Alkitab kita dalam kitab Ibrani, dalam surat Ibrani, pasal yang ke-13, ada di tema. Mari kita sama-sama baca, ada di slide belakang, ada di sini. Kita baca perikopnya saja, ibadah Natal dan berbagi kasih. 3, 2, 1, ya. Jadi murni, hanya ibadah Natal dan berbagi, berarti ada nanti yang dipersiapkan berkat Tuhan, amin. Ibadah Natal, jadi kita memang betul-betul beribadah. Sebelum nanti Bapak Ibu beribadah di gereja, di mana-mana kita ada ibadah saat ini dan berbagi kasih, ya. Jadi saya rindu kita juga membaca temanya. Ya, 3, 2, ya. Peliharalah kasih persaudaraan. Jadi temanya peliharalah kasih persaudaraan. Jadi ini menjadi suatu tekanan di dalam firman Tuhan. Jadi saya yakin semua firman Tuhan itu harus kita lakukan, amin. Salah satunya yang harus kita lakukan adalah kita harus disuruh memelihara kasih persaudaraan. Kata pelihara, ya, kata pelihara itu dalam kamus besar bahasa Indonesia itu dijaga, dirawat, jangan sampai mati. Apa yang kita jaga? Kasih. Jadi kasih itu harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita pelihara. Karena di akhir-akhir zaman ini, kasih kebanyakan orang akan semakin dingin, semakin pudar. Itu sebabnya kasih sesama itu juga harus dijaga. Sekarang pertanyaannya Pak Pendeta, kenapa sih firman Tuhan menyatakan kasih itu harus dijaga? Kasih itu harus dipelihara, kasih itu harus dirawat. Ada 2 jawaban yang saya catat. Yang pertama, dalam Injil 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21. Dalam jawaban pertama, 1 Injil 1 Yohanes pasal 4 ayat 20-21. Saya baca, jikalau seorang berkata, perhatikan ini, aku mengasihi Allah, perhatikan, dan ia membenci saudaranya. Perhatikan ya, aku mengasihi Allah, ganti saja deh kata aku itu menjadi saya. Atau menjadi siapa namanya. Ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, perhatikan ini, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Jadi mengapa sih kita harus mengasihi sesama? Mengapa sih harus kita memelihara kasih kita satu dengan yang lain? Sebab Alkitab mencatat, sebab barang siapa, perhatikan ini, karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, perhatikan, karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang tidak dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak. Kenapa sih Alkitab menjaga atau menyuruh kita untuk memelihara kasih persaudaraan? Jawaban pertama, sebab kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, itu tidak bisa dipisahkan dengan mengasihi saudara yang kelihatan. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu katakan, oh saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya menyayangi Tuhan, tapi engkau tidak bisa mengasihi saudaramu, berlaku kasar dengan saudaramu, itu tidak akan mungkin cintamu kepada Tuhan tulus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, pasti mengasihi siapa? Kalau istri mengasihi Tuhan, maka dia bisa mengasihi bukan suami orang lain. Kalau seorang istri mengasihi Tuhan, dia pasti akan mengasihi orang-orang yang dilihatnya. Terlebih dahulu nanti saya akan masuk dalam skop nikah ini. Ya, supaya yang menikah menjaga kasihnya dalam nikah. Yang belum menikah hati-hati. Hati-hati kau. Karena pernikahan itu kekal. Mengasihi Allah tidak bisa dipisahkan dari mengasihi manusia. Jadi pulang dari tempat ini yang ada benci, yang ada iri hati, jangan lagi ya, amin. Tanggalkan semua Natal ini, amin. Lepaskan semua Natal ini supaya kasih kita kepada Tuhan tuh jangan, supaya kasih kita. Itu jawaban pertama. Sebab mengasihi Allah tidak bisa dipisahkan dari mengasihi manusia sesama. Yang kedua, jawaban kedua dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat ke-14 ya. Kenapa Alkitab suruh kita memelihara? Karena kalau kita mengasihi manusia, tentunya kita mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya kami ada di tengah-tengah ibu-ibu di sini. Di tengah-tengah bapak-bapak. Sebab saya katakan kita tidak ada yang lain. Hanya dalam bentuk karena kami bukti mengasihi Tuhan. Amin. Karena kami mengasihi Tuhan. Itu sebabnya kita ada di sini. Kita ada di sini. Ya, jadi mengasihi Tuhan. Kita betul-betul. Yang kedua, jawaban yang kedua, mari dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14 ya. Cepat ya, dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat ke-14 ya. Saya akan baca bagi kita sekalian. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap berada dalam maut. Jadi mengapa kita harus memelihara kasih? Sebab orang yang tidak bisa mengasihi itu hidupnya dikuasai oleh maut. Oke, dua jawaban cukup ya. Sebab kalau kita mengasihi Tuhan tidak bisa dipisahkan dari mengasihi manusia. Sebab kalau kita tidak mengasihi, hidup kita dikuasai maut. Sekarang pertanyaannya, kasih itu dimulai dari dalam nikah dulu. Skop paling kecil. Amin. Kasih itu dimulai dari di menikah. Ya, yang sudah menikah pelihara kasihmu. Yang belum menikah juga pelihara kasihmu. Apa kasih itu? Kesucian. Masa-masa pacaran pelihara. Ya, jadi kasih itu dimulai dari nikah. Bagaimana sih Pak Pendeta caranya supaya kasih itu dimulai dari nikah dulu? Nikah itu ada dua hal yang penting. Pertama, nikah itu harus mempunyai rumus. Jadi kita yang sudah menikah ini ada rumusnya loh. Jadi ibu-ibu harus tahu ini. Yang belum menikah kalian ada rumusnya. Apa sih rumus dari nikah? Kita lihat ayatnya. Matius 19 ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah. Firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi rumus dalam nikah ini begini. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Amin. 1 yang pertama suami ditambah 1 sama dengan 1 daging. Jadi rumus dalam pernikahan atau tujuan dalam pernikahan itu menjadi 1 daging. Supaya dalam nikah itu ada kasih. Dan di tengah-tengah tanda 1 ini, di tengah-tengah suami dan istri, tidak boleh ada pil. Tahu kan pil? Pria idaman lain. Tidak boleh ada will. Wanita idaman. Di tengah-tengah nikah suami dan istri yang hanya boleh adalah kasih. Loh, mana? Yang sudah menikah nggak paham. Di tengah-tengah suami, di tengah-tengah istri, yang boleh nikah hanya ada kasih. Amin. Ya, tidak boleh di sini ada pil, mantan pacar. Kalau sudah ada di tengah-tengah ini yang lain, habis. Jadi dalam nikah itu hanya ada kasih. Kalau suami salah, istri bisa mengasihi. Karena dalam nikah itu menjadi satu.
Di tengah-tengah nikah itu, supaya nikah itu dijaga itu harus adakah? Sejahat apapun suami, tenanglah Pak, aku belakan hari ini, laki-laki aku bela. Sejahat apapun suami, istri harus bisa tapi selemah apapun istri, seberapa banyak pun kurang istri, suami juga harus bisa. Tidak boleh di situ ada pil, tidak boleh. Sekalipun waktu masih muda, si istri, masa-masa pacaran, kasihnya harus tetap sah. Mungkin waktu masih gadis dia dari depan seperti Meriam Bellina. Dari belakang, waktu jalan Meriam Bellina. Tapi begitu dilihat seperti Meriam Bambu. Tapi kalau suami itu punya kasih, dia bisa menerima istri dari segala kekurangan. Dia bisa mengasihi istrinya, saling mengampuni, amin. Tapi kalau suaminya tidak bertobat, aduh, di depan orang pun dimaki-maki itu. Di depan orang dimaki-maki itu. Yang boleh ada dalam nikah apa? Kasih, saling bisa menerima kekurangan satu dengan yang aku pun belum bisa. Makanya firman Tuhan ini bukan untuk kalian ini, untuk dulu pertama-tama, amin. Karena aku pun sebagai suami belum bisa sepenuh menerima kekurangan istriku. Ya pertama ya, supaya dipelihara kasih itu dalam nikah. Suami dan istri di tengah-tengah nikah harus ada kasih. Suami-suami nang, nanti pulang yang selama ini mungkin gak bisa maafkan suaminya, maafkan dia ya nang ya. Suami lagi, nggak ada yang nanti lantas sama siapa kalian, pimpinan kalian ada? Pimpinan kalian ada? Maksud saya pimpinan kalian yang sering berantem, bilang nanti jangan berantem lagi ya. Iya, jangan. Ya, dikasihi mereka. Amin. Terima mereka. Itu dalam nikah, dipelihara kasih. Itu yang pertama, ada rumusnya. Jadi bukan enak. Kalian yang baru-baru menikah, yang mau menikah jangan pikir enak. Tujuan menikah bukan punya anak. Bukan melampiaskan hubungan seks, tapi menjadi satu daging. Jadi jangan itu, jangan pikir enak-enak, ya. Jangan pikir enak-enak. Itu rumus nikah. Yang kedua, bagaimana supaya dalam nikah itu dipelihara kasih? Ada strukturnya, kedudukan dalam nikah. Ini paling penting. Jadi dalam nikah itu punya kedudukan. Mari, Efesus 5, ya, ada kedudukannya. Mari, Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-22. Mari, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai 24. Saya minta ini dibaca hanya kaum wanita semua, ya, yang merasa wanita. Ya, ini dibaca. Ini kedudukan seorang perempuan dulu. Ya, jadi ibu-ibu punya kedudukan dalam nikah. Ada jabatannya. Apa jabatan ibu-ibu dalam nikah? Baca ini. Seorang perempuan, yang perempuan saja, yang perempuan. Laki-laki diam. 3, 2, ya. Jadi kedudukan seorang istri, hai istri tanduklah. Tanduk kan? Kenyataannya? Tanduk. Duduk. Dang songoni inang? Inang. Dang songoni? Tapi sekarang banyak istri-istri menanduk suami. Tenang laki-laki kebela hari ini kalian. Pokoknya kalian bintangnya laki-laki. Ya. Jadi kedudukan sekalipun pendapatan istri lebih banyak daripada suami. Istri itu harus tapi jangan juga suami semena-menanya. Oh berarti nanti siang, apapun ku bilang harus. Bukan. Istri tunduk kepada suami sesuai dengan Kalau enggak sesuai firman ya lawan juga lah. Ya. Ini kadang-kadang istri banyak menanduk suaminya, betul? Betul kan? Ya. Belanja. Oh, iya. Ini, tapi istri itu harus tunduk dia kepada suaminya. Sekarang suami, istri kedudukannya yang suka tanduk-tanduk pulang dari tempat ini sampaikan loh nanti sama teman-teman yang lain yang mereka nggak datang, yang suka menanduk suami bilang tunduk, kata Pak Pendeta Raffles, tunduk bilang. Amin, tunduk. Ayo, yang laki-laki, suami, laki-laki, pria, 3, 2, ya. Amin. Jadi tugas suami apa? Iya. Duduk. Tugas seorang suami apa? Cari nafkah oke, tapi tugas yang paling utama apa?
Dia bisa mengasihi istrinya seperti dirinya. Lewat apa? Tidak berlaku kasar. Karena istrinya itu adalah tubuhnya. Kalau suami tidak ada kasih, kerjanya hanya mempersalahkan. Lihatlah di rumah tangga gitu. Ya kan? Terus ditanyalah Tuhan kepada istrinya Hawa. Hawa, kenapa kau makan? Ular yang menyuruh aku memakan. Itulah nikah kalau tidak ada kasih. Amin. Jadi kalau nikah itu punya kasih, walaupun istri salah, suami harus bisa terima itu. Kalaupun suami salah, istri harus bisa terima itu. Karena kedudukan seorang istri dia tunduk. Kedudukan seorang suami dia mengasihi istri. Saya belum lolos loh Bu dalam hal itu. Sekarang kita lihat apa sih hasilnya Pak Pendeta kalau nikah itu saling mengasihi. Tujuan menikah tadi apa? Menjadi satu. Ayat terakhir, mari kita lihat ayatnya dalam Injil Matius pasal yang dan lagi aku berkata kepadamu, jika ada 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. Siapa 2 orang itu? Suami istri yang sudah menjadi satu, diikat. Karena di tengah-tengah nikah itu tidak boleh ada pil, pria idaman lain tidak boleh ada will. Jadi perhatikan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh. Saya mau tantang saudara siang ini. Mungkin kau punya pergumulan yang berat. Tapi kalau sebagai suami dan istri kau satu, apapun pergumulanmu, itu akan ditolong oleh Tuhan. Apapun masalahmu siang ini, kalau engkau menjadi satu, tidak ada persoalan yang sulit untuk ditolong oleh Tuhan. Dan apapun yang kau minta, Tuhan akan menerima, memberikan itu. Amin.